Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Uci di pelajaran informatika. Kali ini Ibu akan membahas tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu konsep atau cara untuk mengamati masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Selanjutnya, karakteristik berpikir komputasional terbagi menjadi 8. Yang pertama, mendasar bukan menghafal. Kedua, sesuai dengan konsep bukan pemrograman. Ketiga, ide dan bukan benda. Keempat, saling melengkapi. Kelima, harus mampu mengoperasikan komputer. Keenam, bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Ketujuh, menerapkan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Yang terakhir, bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mendasar bukan menghafal. Yang dimaksud mendasar adalah kemampuan. Setiap manusia yang sudah memiliki kemampuan mendasar berarti dia sudah bisa memahami suatu hal dengan baik, sehingga akan mudah untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Bahkan orang tersebut bisa mengembangkan solusi dari suatu pemecahan masalah. Yang kedua, sesuai dengan konsep bukan pemrograman. Dengan kata lain, komputer dan sains bukan hanya suatu pemrograman komputer saja, tetapi kita harus bisa berpikir seperti orang yang sudah mahir dalam dunia komputer dan sains. Bahkan sebaiknya kita juga memahami program-program yang ada di dalam komputer. Yang ketiga, ide dan bukan benda. Dengan kata lain, dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, sebaiknya lebih mengutamakan untuk menggunakan konsep komputasional. Tidak hanya itu, ide atau gagasan ini sebaiknya juga digunakan pada kegiatan sehari-hari, mengatur kehidupan sehari-hari, dan digunakan ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Yang keempat, saling melengkapi. Saling melengkapi antara teknik dan matematis. Saling melengkapi bisa diartikan layaknya komputer sains yang sangat berhubungan dengan erat dengan berpikir matematis. Bukan hanya melengkapi saja, tetapi kita juga harus terbiasa mengombinasikan antara pemikiran matematis dengan pemikiran teknis. Yang kelima, harus mampu mengoperasikan komputer. Seperti yang kita tahu bahwa berpikir komputasional diadopsi dari teknologi ilmu komputer, sehingga sudah semestinya bagi manusia untuk bisa mengoperasikan komputer. Terlebih lagi di zaman modern ini, memang sudah seharusnya bagi setiap individu untuk mengoperasikan komputer. Yang keenam, bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Berpikir komputasional bisa muncul oleh setiap orang, tak terkecuali diri kita sendiri. Dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja, seperti sekolah, rumah, kantor, dan lain-lain. Bahkan lebih baik jika kita menggunakan konsep berpikir komputasional pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Yang ketujuh, menerapkan cara berpikir bukan komputer berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara seseorang untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Oleh karena itu, setiap manusia harus menggunakan cara berpikirnya sendiri, bukan mengikuti cara berpikir komputer. Yang terakhir, bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Seseorang yang berpikir komputasional akan berusaha semaksimal mungkin dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah saintifik. Dengan kata lain, dengan berpikir komputasional, maka rasa ingin tahu dan kreativitas yang kita miliki menjadi terasah dengan baik. Nah, anak-anak, terima kasih. Yang harus kalian ingat adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir kita dengan bantuan